Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi SPD. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang ekosistem. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siap semua ya? Sebelum kita memulai proses pembelajaran, berdoa dulu. Pimpin doanya. Seluruhnya siap, duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada ibu guru, kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita berdoa tadi, kita semoga pembelajaran kita lalui sebentar bisa berjalan dengan ya. Oke, semua hadir semua? Ada yang tidak hadir? Coba semua yang tidak hadir, sebut namanya. Oke, kita lanjut di menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Oke, semua kita bernyanyi ya. Oke, itulah tadi lagu kebangsaan Indonesia. Kenapa kita harus menyanyi? Untuk membangun jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ya? Oke, saya mau masuk sudah ya. Sebelum saya masuk, saya mau bertanya dulu sama anak-anak sekalian ya. Anak-anak yang cantik, ya, perbaiki duduknya ya, anak-anak. Ya, supaya kalian terlihat rapi, ya, perbaiki dulu duduknya. Kita masuk seperti ya. Sudah siap semua ya? Nah, oke. Hari ini saya mau bertanya kepada anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajarannya. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Nah, apa itu makhluk hidup anak-anak? Apa semua makhluk hidup? Hewan. Nah, apa lagi? Nah, manusia, tumbuhan. Ya? Nah, tumbuhan dan hewan itu bisa tidak dia hidup sendiri? Tidak bisa. Berarti dia membutuhkan orang lain ya, membutuhkan makhluk hidup lainnya, makhluk hidup lain. Seperti hewan, dia butuh apa supaya bisa bertahan hidup? Makanan. Ya, dia butuh makanan. Oke, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu tentang ekosistem ya. Oke, tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah setelah mengamati video dan mencermati teks ekosistem yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup di lingkungan sekitar secara benar ya. Ya. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah, ayo kita sama-sama baca. Setelah siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya di lingkungan sekitar.
selanjutnya yang terakhir, tujuannya adalah setelah membaca dan mencermati dapat mempresentasikan konteks fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, inilah ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada berapa? Ada? Tujuan pembelajarannya kita yang mau kita selesaikan ada 6. Tapi di 6 tujuan ini kita mau selesaikan dengan 2 kali. Sebelum lanjut, kita tepuk semangat dulu supaya semangat. Tepuk semangat. Tadi supaya kita tetap semangat ya, termotivasi hari ini untuk belajar. Kenapa kita harus termotivasi hari ini untuk belajar? Karena banyak yang akan kita ketahui nanti ya setelah kita pelajari nanti ya. Jadi dimohon diperhatikan nanti ya apa yang disampaikan dulu diperhatikan ya, supaya apa yang saya sampaikan tersalur sama kalian semua, bisa masuk di kepala kalian ya. Oke, lanjut. Oke, mulai yang dimaksud dengan ekosistem ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk hidup. Ayo kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, baca sama-sama. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya ekosistem dan jenis makanan hewan. Ekosistem adalah makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri di alam. Tiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dengan ada keberlangsungan hidup. Makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lain. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya. Oke. Jenis makanan hewan ya. Ada bermakanan dari tumbuhan ya. Ada buah-buahan, ada rumput, sayuran ya. Kemudian makanan dari hewan lain seperti apa? Daging ya. Daging apa yang biasa dimakan hewan lain? Biasanya harimau makan rusa ya. Berarti dia memakan hewan lain. Oke. Di sini jenis-jenis makanan hewan itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan. Oke, satu-satu. Ini dulu. Hewan karnivora itu apa? Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain yang memiliki taring dan jangkar yang berguna untuk mendapatkan makanan. Wah, beri aplaus ya. Kita bahwa hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ya, selanjutnya siapa lagi? Fikri. Yang hewan herbivora. Oke, Fikri. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan seperti daun, rumput, buah-buahan, dan sayuran-sayuran. Oke, beri aplaus untuk Fikri. Benar ya bahwa hewan herbivora adalah hewan yang memakan sayuran. Ya. Contohnya apa? Hewan kayak kambing makan ya. Oke, yang ketiga saya minta satu orang yang berani ya. Nah, tanpa ditunjuk satu orang ya. Oke. Hewan omnivora. Siapa yang berani? Nah, oke. Cepat. Hewan omnivora adalah hewan yang makan tulang dan daging orang lain. Nah, beri aplaus untuk ketua. Siapa namanya ketua? Mantap. Ya. Hewan omnivora itu adalah
daging, juga memakan seperti contohnya apa? Kucing, ya? Kucing makan tikus, juga makan. Nah, makan apa kucing? Nasi. Nasi ya, nasi itu berasal dari mana nasi? Keluar dari padi. Jadi dia memakan dua-duanya ya. Nah, dia makan tumbuhan, dia makan daging, ya. Oke, dia memakan dua-duanya. Oke. Kita akan melihat video tentang ekosistem ya. Perhatikan ya. Supaya lebih jelas, kalian perhatikan video tentang ekosistem. Biota hidup atau yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Sistem itu ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Herbivora atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya bananas dan kuda. Carnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan. Kita lanjut pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini kita akan menemukan pokok-pokok pikiran pada teks non-fiksi sesuai dengan tujuan kita tadi adalah apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau pengetahuan. Ya, pokok pikiran adalah ide dari sebuah paragraf, ya. Nah, ada pokok pikiran yang terletak di awal, itu namanya apa? Deduktif. Kalau yang berada di akhir, itu induktif. Ya, pokok pikiran itu ada dua ya. Ya, ada yang di awal dan ada yang di akhir. Kalau yang di awal termasuk deduktif. Kalau yang di akhir induktif. Oke. Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Ya. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Dan yang ketiga, mencatat pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat ini. Oke, thank you. Ya. Itulah tadi video tentang slide tentang pembelajaran kita ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya? Anak-anak, ada? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak bagi 4 kelompok ya. Bagi 4 kelompok. Cara pembagiannya saya berhitung saja ya. Boleh? Nah, kita berhitung dari sini. 1, 1 yang 4 ya. Oke, yang kelompok nomor 1 bergabung di kelompok 1. Di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 1. Kelompok 2. Kalian perhatikan dulu Bapak ya. Kalian caranya adalah di sini ada hewan-hewan. Kalian masukkan ke dalam pos. Ini adalah pos ya. Nanti setelah kalian masukkan kelompokkan, oh ini adalah hewan omnivora ya. Kalian masukkan semua hewan-hewan yang ada di gambar ini sesuai dengan gambar ini ya. Paham? Paham ya? Nah, ada 3 nanti saya bagikan setiap kelompok. Ada pos karnivora, omnivora dan herbivora. Cepat.
betul ya. Tapi ada burung. Burung ini cuma makan apa? Kalau biji-bijian ya, nggak makan daging ya, cuma makan tumbuhan. Semut ya, betul ya. Semut itu biasa makan tumbuhan, juga makan daging ya. Kelelawar. Nah, ini panda ya. Nah, masih ada yang keliru. Kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kalian lanjutkan pertanyaan yang di bawah ya. Yang di bawah. Ya? Coba dibacakan. Oke. Ya. Memakan daging. Ya, ada apa semua? Buaya, singa, ular. Ya. Omnivora. Memakan tumbuhan di dalam. Lebah, kelinci, kuda. Ya. Lagi. Omnivora. Memakan hewan seperti daun rumput. Kuda, kambing, anjing. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Omnivora, kelinci, panda, kambing. Oke, beri aplaus untuk semua. Dari penjelasan tadi, kalian telah membuat bagannya. Ini yang dimaksud dengan bagannya. Kalian tidak bisa mengelompokkan makanan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Dalam bentuk bagannya. Semangat. Perhatikan semua. Untuk mengerjakan ini, cari pokok-pokok pikiran dalam teks non-fiksi ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan memberikan kalian proyeknya itu adalah peta konsep ya. Kalian akan membuat peta konsep ya. Oke. Untuk membuat peta konsep itu kalian baca dulu ya. Baca teks non fiksinya, baru cari pokok-pokok pikirannya, baru dijual ke dalam teks. Ya. Besok begini anak-anak. Kalian kita atur jadwalnya ya. Untuk pertemuan besok peta konsepnya sudah bisa selesai ya. Ya. Boleh ya? Nah, boleh ya? Nah, kalian membagi tugas masing-masing dalam kelompok. Mungkin ada yang cari pokok pikirannya baru dimasukkan ke dalam konsep ya. Semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin yang belum selesai ya. Apa pembelajarannya kita kemarin yang belum selesai? Yaitu pembuatan proyek ya. Apa proyeknya? Proyeknya adalah membuat peta konsep ya. Oke, coba diperhatikan di depan. Slide-nya di depan, ini adalah jenis makanan. Ini adalah termasuk teks non-fiksi yang kalian sudah buat pokok-pokok pikirannya. Hari ini silakan dilanjutkan pekerjaannya membuat peta konsep. Silakan.
Silakan. Silakan semua kelompok berikutnya. Dipercantik ya, dipercantik karena penilaiannya semua pekerjaannya harus bersifat kelompok ya. Semua ambil pekerjaannya berdasarkan kegiatan dengan berkelompok. Ya, dipercantik ya, dipercantik. Ya, langkah-langkahnya ya ditulis di sebelah sana. Bahannya yang pagi-pagi ini untuk mengerjakan. Ini apa ya namanya tuh? Stabilo. Ya, stabilo. Yang lain yang memberikan masukan ya. Tidak apa-apa ditahu itu saya baru masuk. Lihat ya. Nah, ini sudah mulai ya. Hampir 50% ya. Siapa yang sudah siap untuk presentasinya? Siapa yang siap? Halo? Siapa yang sudah siap? Kelompok 4, 3, 2, 1. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan sensasi membaca berikut. Peta konsep makanan hewan dari tumbuhan lain. Ayam makan biji, kambing makan batang, kodok makan buah, ulat makan daun. Dari hewan lain, elang makan ulat, ulat makan katak, katak makan belalang. Singa makan serigala, serigala makan kelinci. Bahan untuk membuat peta konsep. 1. Spidol, warna pensil, penggaris, penghapus. Sama kelompoknya. Nama kelompok sebelah. Nama dari Ilir, Rofli, Fikri, Septi. Oke, bilang terima kasih. Terima kasih. Oke, banyak. Ya, bagus. Kami dari Oke, bagus. kelompok 1 akan membacakan tentang konsep makanan hewan dari hewan lain. Harimau, serigala. Nama kelompok 1: Eka, Panca, Iqbal, Adi, dan Suat. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 akan membacakan peta konsep makanan hewan dari hewan lain. Harimau makan serigala, serigala makan kelinci. Dari
kalian sudah mengerjakan peta konsep secara baik dan benar. Telah menyusun dan membuat langkah-langkahnya dan kelompoknya. Saya sudah menilai bagus semua ya, tapi yang jelas ada yang paling terbaik ya di antara yang baik ya. Itu semua karena dilakukan dengan cara dikerjakan dengan cara sendiri ya. Nah, tapi semuanya bagus. Beri aplaus untuk semuanya. Oke, hari ini karena kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, proyek kalian, hari ini saya mau mengevaluasi pembelajaran dari kemarin sampai hari ini. Ya, nah, sampai di mana pemahaman kalian tentang ekosistem dan teknologi. Oke, silakan kembali ke seperti semula, bukan seperti kelompoknya ya. Ya, sebelum Bapak tutup ya di kegiatan ini, coba kita sama-sama menyimpulkan apa semua yang kita pelajari hari ini. Apa semua yang kita telah pelajari hari ini? Apa manfaat setelah mempelajari tentang pelajaran tadi? Apa manfaatnya? Nah, siapa yang bisa? Nah, kita bisa mengetahui tentang ketergantungan hewan lain, makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi ada berapa ide kelompok dalam teknologi? Apa semua? Nah, deduktif dan bagus. Kalau deduktif, kalimat pokoknya berada di mana? Kalimat. Kalau induktif berada di kalimat. Dan kalian juga tadi telah membuat apa? Peta pikiran atau peta konsep. Jawab ya, peta konsep itu sama dengan peta pikiran. Tadi sudah disampaikan. Beri apa untuk semua hari ini? Oke, sebelum kita tutup, untuk pembelajaran kita selanjutnya kita lanjut ke mungkin hari ini sudah selesai pembelajarannya karena kita mau semester ya. Oke. Sebelum ditutup, pimpin dulu doa. Mulai. Kedua selesai. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih anak-anakku sekalian. Silakan pulang dan udah lagi singgah-singgah di mana-mana ya. Langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, oke.